Baik sahabat, selamat datang di bedah dokumentasi Alpine JS di pertemuan yang kedua. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas terkait dengan state ya. Baik, kita mulai saja ya. Baik, state ya. State, apa itu state? State JavaScript data that Alpine watches for changes. Jadi state adalah data JavaScript yang Alpine itu selalu memperhatikannya apabila ada perubahan. Jadi state adalah core of everything you do in Alpine, adalah inti dari apapun yang kamu lakukan di Alpine. You can provide local data to a chunk of HTML. Kamu bisa memprovide sebuah data lokal sampai dengan kamu juga bisa memprovide suatu potongan HTML. Or make it globally available for use anywhere on a page using Xdata or Alpine Store respectively. Atau kamu juga bisa membuat state itu secara global sehingga bisa digunakan dimanapun, di komponen manapun, seperti itu. Sekarang local state. Alpine allows you to declare an HTML block state in a single Xdata attribute without ever leaving your markup. Here's a basic example. Div Xdata open false. Now, any other Alpine syntax on or within this element will be able to access open, and like you would guess, when open changes for any reason, everything that depends on it will react automatically. Nah, ini local state ya. Jadi property open ini akan bisa diakses oleh semua semua elemen yang mengakses property itu selama dia masih di dalam sini. Itu local state. Sekarang nesting data. Data is nestable in Alpine. For example, if you have two elements with Alpine data attached one inside the other, you can access the parent's data from inside the child element. Nah, jadi nesting data. Jadi kalau teman-teman punya nesting data seperti ini Xdata, kemudian di dalamnya ada elemen lagi, child element, Xdata juga. Lalu di dalamnya ada elemen lagi, maka child element ini bisa mengakses properti yang ada di parentnya, seperti itu. Nah, this is similar to scoping in JavaScript itself. Code within a function can access variables declared outside that function. Like you may have guessed, if the child has a data property matching the name of a parent's property, the child property will take precedence. Nah, apabila child property ini namanya sama dengan parent property ini, maka yang akan tampak adalah child property. Nah, kita coba saja ya. Sekarang kita coba di nesting data ini. Kita masukkan ke body. Baik. Nah, oke, di sini kita ada property open dan label. Kita lihat di browser. Nah, di sini Xshow-nya di sini muncul lah. Coba kita kasih ini ya. Muncullah seperti itu. Nah, Xshow ini adalah direktif yang menerima boolean ya, true atau false. Nah, di sini kan nilai property open-nya adalah false ya, sehingga muncullah ini tidak muncul. Nah, tapi apabila kita beri di sini properti dengan nama yang sama bernilai true, maka seharusnya open ini menjadi true. Tuh, muncul kan? Seperti itu. Ini child ya, pengertian dari child, nesting data. Jadi child itu bisa mengakses data yang ada di parentnya, seperti itu. Dan apabila ada property di parent dan di child yang namanya sama, maka yang nampak adalah property di childnya. Selanjutnya single element data. Although this may seem obvious to some, it's worth mentioning that Alpine data can be used within the same element. For example, nah seperti ini. Jadi bahwa Xdata ini bisa diakses walaupun di elemen yang sama. Jadi tidak harus bisa diakses oleh child element ya. Jadi bisa saja diakses oleh elemen yang sama, seperti itu. Kita coba cek seperti ini. Button Xdata labelnya klik here. Xtext adalah tadi direktif untuk menampilkan ya, untuk menampilkan suatu JavaScript expression. Nah, ini di sini kita
ambil properti label. Maka label ini nilainya adalah click here. Harusnya button di dalamnya ada tulisan click here. Tuh ya, seperti itu ya. Benar. Data less Alpine. Sometimes you may want to use Alpine functionality but don't need any reactive data. In these cases, you can opt out of passing an expression to X data entirely, for example, seperti ini. Nah, karena Alpine itu baru akan bekerja pada elemen yang menggunakan directive X data, maka kalau ada elemen kita ingin Alpine bekerja di situ, tapi simple seperti ini, hanya menampilkan alert ketika ada event click gitu kan, dan tidak ada data di situ, maka cukup tulis X data saja, datanya kosong. Seperti itu. Kita coba ya. Kita coba di sini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian reusable data. Nah, ini reusable data. When using Alpine, you may find the need to reuse a chunk of data and or its corresponding template. If you are using a backend framework like Rails or Laravel, Alpine first recommends that you extract the entire block of HTML into a template partial or include. If for some reason that isn't ideal for you, or you are not in a backend templating environment, Alpine allows you to globally register and reuse the data portion of a component using Alpine data seperti ini. Nah, kita coba ya Alpine data ini kita masukkan ke sini. Cuma bagaimana cara menggunakan Alpine data? Kita coba baca dulu di sini ya. Read more about Alpine data di sini. Nah, jadi menggunakan Alpine data ini adalah setelah kita add event listener Alpine init ya. Ini apabila kita menggunakan CDN. Tapi kalau kita menggunakan ini bundle ya, register dari bundle, maka Alpine.data ini bisa dideklarasikan sebelum Alpine start. Seperti itu. Ini penting sekali ya. Tidak akan jalan jika tidak melakukan ini. Maka kita buat dulu di sini script. Bisa kita tempel di head. Nah, ketika Alpine init, baru ini dieksekusi bahwa Alpine data bernama dropdown. Nama datanya adalah dropdown, propertinya yang adalah open dan toggle. Jadi seperti ini ya, dalam bentuk callback function dengan memberikan data objeknya seperti itu. Oke, kita coba kembali lagi ke sebelumnya. Oke, kita punya Alpine data dropdown open toggle. Nah, toggle ini adalah merubah nilai dari properti open jadi negasinya. Jika tadinya false, ketika toggle ini diaktifkan ya, jadi jadi berubah seperti itu. Baik, kita coba cek ya. Ya, toggle ini sebagai function ya. Toggle ini sebagai function. Baik, kita coba. Sebagai ya function. Kita cek di sini. Nah, kita lihat sini. Seperti itu. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi data ini, properti open ini dipakai oleh dua komponen ya. Pertama komponen yang atas ini dan komponen di bawah ini. Dua-duanya menggunakan properti open. Nah, contoh ya. Dan ketika open ketika open nilainya true, kontennya ini muncul. Dan ketika open ini false, kontennya tidak muncul. Dan button apabila diklik, dia mengeksekusi fungsi ini, fungsi toggle ini. Seperti itu, jika diklik, dia mengeksekusi fungsi toggle ini. Seperti itu ya, jadi dia, oke, baik kita coba.
Nah, ini dua-duanya berarti false ya kondisinya ya. Kondisi inisial ya. Dua-duanya masih false. Ya, dua-duanya opennya masih false. Oke. Nah, ketika diklik, yang atas menjadi true, tapi yang bawah masih false. Nah, ketika diklik bawahnya true, jadi dua-duanya true. Jadi menarik ya, walaupun mereka sama-sama menggunakan dengan menggunakan Alpine data ini, kita bisa menggunakan reuse ya, reuse data, menggunakan ulang sebuah data. Namun state-nya berbeda-beda, masing-masing state-nya sendiri-sendiri. Tuh, menarik ya. Nah, menarik sekali. Sekarang selanjutnya global state. Kalau tadi itu reuse state, artinya reusable data, artinya satu data digunakan oleh banyak komponen, setiap komponen itu memiliki state-nya sendiri. Kemudian global state, apa yang dimaksud dengan global state? If you wish to make some data available to every component on the page, you can do so using Alpine's global store feature. You can register a store using Alpine Store and reference one with the magic store method. Let's look at simple example. First, we will register the store globally. Oke, sekarang kita coba, sekarang kita bikin file baru ya. Ini kan tadi namanya adalah state Alpine data ya. State Alpine data. Kita buat file baru lagi. Namanya Alpine Store ya. State Alpine Store. Nah, sini kita delete saja. Oke, yang Alpine datanya kita delete. Kemudian yang di bodinya ini kita delete. Alpine Store ini seperti ini, ininya apa namanya registernya. Kita register setelah melakukan Alpine init ya. Kita tutup dulu sampingnya biar lebar. Lalu, nah di sini kita men-store sebuah data objek bernama tabs dengan properti bernama current dan items. Current ini nilainya adalah string ya, dan items ini sebuah array. Baik, selanjutnya kita cek ya. Now we can access or modify its data from anywhere on our page. Nah sekarang, yang di sini, properti ini bisa kita modifikasi nilainya di semua halaman kita. Sekarang kita coba ya. Ini body, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, ingat Alpine itu baru bekerja setelah ada X data ya. Nah, sekarang kita cek. Berarti nah, di sini kita bisa mengakses items nih. Jadi cara mengakses data yang ada di Alpine Store ini dengan cara menggunakan Magic Store, kemudian titik nama datanya, tabs, kemudian nama propertinya, yaitu items. Nah, jadi kita bisa, misalkan kita bisa tampilkan listnya sebagai berikut, misalkan UL, kemudian kita lakukan looping saja ya. Kita lakukan looping. Kemudian kita tampilkan ya X text, kita tampilkan tabnya ya, karena sudah di looping seperti itu. Nah, kita coba save, kita cek, cannot get beda oke. Oke, ini error karena kita sudah berubah ini ya, berubah nama Alpine data. Oh, Alpine Store-nya belum masuk ya. Baik. Kita coba cek Alpine Store-nya, masukin ke sini. Move. Oke. Nah, Alpine Store ada di sini, kita buka Alpine Store. Nah, lihat. Jadi walau kita bisa mengakses data ini yang ada di Alpine Store ini di semua tempat di body kita. Seperti itu. Dan kita juga bisa merubah dari nilai, merubah dari properti ini. Misalkan di sini kita punya X data button ya. Kalau diklik, maka dalam dalam Alpine Store, data object tabs dan property current berubah jadi first. Adapun button berikutnya dirubah jadi second gitu ya. Button berikutnya berubah jadi third. Nah, untuk supaya kita bisa mudah melihatnya,
Mungkin lebih baik kita coba buat dulu sebuah span kali ya. Span yang bisa menampilkan perubahannya, yaitu current ya. Oke. Nah, kalau current begini tidak bisa ya. Kita harus akses store karena dia adanya di Alpine Store ya. Bukan di lokal data ya. Seperti itu. Nah, kita coba ubah. Oke. Span xtext. Oke, sorry ini ada typo. Oke. Nah, first karena memang current ini awalnya first ya. Ketika kita klik second tab berubah jadi second, third tab berubah jadi third gitu ya. Nah, jadi perbedaan antara Alpine Data dengan Alpine Store adalah kalau Alpine Data setiap komponen itu memiliki state-nya masing-masing. Sedangkan kalau Alpine Store ketika salah satu komponen itu merubah nilai dari propertinya, maka semuanya juga berubah propertinya. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kemudian ya.